Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah yang ingin datang kepadamu untuk membahagiakan dirimu ya. Kita lihat dulu ya, siapa sih yang ingin datang. Untuk kepastiannya atau mungkin kapan atau apapun ya. Saya di sini tarot reader, bukan peramal atau mungkin dukun ya. Saya membacakan secara general sesuai konsep pembacaan yang saya pelajari. Itu yang pertama. Kedua, saya tidak membacakan yang namanya hal-hal yang sifatnya memprediksi yang belum terjadi ya. Membacakan hal-hal yang ke depannya, juga hal-hal yang sifatnya itu wewenangnya Tuhan, bukan kapasitas manusia, yaitu melihat-lihatkan jodoh, maut, rezeki ya. Rezeki bukan hanya uang ya. Kemudian kelahiran dan kehamilan dan kelahiran. Nah, seperti itu ya. Dan sekali lagi ini adalah bacaan general, jadi belum tentu bisa cocok untuk semua yang nonton ya. Kalau ingin personal reading atau mungkin dibacakan untuk permasalahan kalian sendiri, ini khusus untuk yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar serius ingin dibacakan. Silakan mendaftar untuk personal reading dengan cara chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di YouTube ya, di video-video YouTube saya di deskripsinya. Oke. General ini ya sifatnya juga vice versa, pembacaan kartu tarot itu. Vice versa itu apa? Energi yang terbaca di sini bisa terbolak-balik antara kalian yang nonton juga seseorang yang kalian pikirkan ya, seperti itu. Oke, siapa sih? Oke, di sini sudah ada satu kartu. Saya ambil 5. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, juga share channel YouTube saya, juga yang sudah follow, mengikuti ya. Instagram juga TikTok saya. Video di YouTube itu full ya, dari awal hingga akhir. Saran saya menonton dari awal hingga akhir supaya paham ya, supaya tidak berpersepsi sendiri ya. Dan pemahaman atau pengertiannya itu sepotong-sepotong. Oke? Ya. Termasuk di dalamnya adalah saya lebih mengutamakan afirmasi atau pesan-pesan positif untuk para penonton di setiap judulnya, bukan kepada bacaan yang sifatnya meramal atau prediksi yang bisa membuat akidah kalian bergeser ya, goyah keimanannya, juga yang sifatnya bikin halu atau bucin. Jadi saya membaca apa adanya dan mungkin detail dan bertele-tele karena saya baca mungkin lama ya. Menunggu kartu yang jatuh, bukan asal ngambil seperti ini ya. Jadi mungkin channel saya ini khusus untuk kalian yang sabar, yang mau belajar dan mau mikir. Kalau suka yang instan mungkin gak cocok dengan saya. Dan saya mohon maaf. Kalau memang ini gak resonate, mungkin bisa ditonton video-video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada judul-judul yang lebih cocok. Oke, kita mulai. Bacaan saya ini sifatnya timeless teman-teman ya. Timeless itu apa? Timeless adalah tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, mungkin ini memang bacaan untuk kalian dan di dalamnya ada pesan-pesan yang memang ditujukan untuk kalian, mungkin yang membutuhkan. Kalau yang tidak suka ya, tidak suka dengan nasihat positif, masukan positif, mungkin tidak akan cocok dengan bacaan-bacaan saya karena saya menitik beratkan kepada itu ya, bukan keramalannya. Oke? Paham ya? Saya turunkan dulu. Oke. Di sini siapa sih yang ingin? Saya bilang ingin kenapa? Karena energi kartu tarot itu bagi saya adalah membaca keinginan, perasaan terdalam, ya, niatan. Hanya sebatas itu. Bukan secara nyata. Ini pun bisa saja terjadi saat ini atau memang sudah terjadi. Kalau belum terjadi saya nggak tahu ya, atau terjadi di depan, atau mungkin bahkan ini nggak terjadi sama sekali untuk terjadi secara nyata. Oke? Karena apa? Jangan lupa, walaupun kita nonton tarot, bahwa kuasa Tuhan itu maha luas, bisa membolak-balikkan hati seseorang, bisa membolak-balikkan keadaan. Itu yang perlu kalian pahami. Oke, di sini ada
Siapakah dia? Adalah seseorang yang mungkin tahu kalian itu banyak luka batin, luka hati, perasaan sedih, terluka, mungkin pernah kehilangan, atau mungkin bahkan kalian ini masuk ke dalam hubungan toksik, ya, justru sebaliknya. Karena di sini ada dua pedang. Di sini kalian sempat ragu, ya, mungkin kalian sampai saat ini pun ragu bahwa apakah orang ini memang bisa membuat kalian nyaman, ya. Kalian ragu-ragu sekali apakah orang ini sungguh-sungguh, ya. Di sini ada perjuangan batin untuk meyakini, ya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya mungkin seseorang ini sedang tidak berkomunikasi atau komunikasi dengan kalian sedang tidak baik-baik saja, ya. Di sini kalian bingung menjaga dua sisi. Artinya menjaga dua sisi itu seperti ini. Batin kalian sama realita yang ada. Kalau dia cinta, kenapa dia tidak komunikasi? Kalau kalau dia memang sungguh-sungguh, kenapa dia sering membuat kalian bingung dengan sikapnya? Ya, dia ini adalah orang yang sebenarnya memang jarang mau seakan-akan memang mendengarkan kalian, tapi melakukan apa yang mungkin masukan-masukan dari kalian itu orangnya agak sulit. Ini sosoknya, ya. Kemudian kalau dilihat bahwa orang ini itu fluktuatif, ya, sifatnya itu naik turun. Kadang baik, kadang tiba-tiba ngilang, kadang-kadang berubah. Orang yang berubah-ubah ini si dia, sehingga membuat kalian sangat ragu. Apakah orang ini sungguh-sungguh, ya? Kemudian di sini ada cinta segitiga lagi, ya. Sosok yang berhubungan dengan kalian ini mungkin sudah punya pasangan, atau kalian yang sudah punya pasangan, ya, atau mungkin keduanya sudah punya pasangan, ya. Entah menikah atau tidak. Di sini nggak dikhususkan. Jadi hubungan apapun yang sifatnya cinta bersegi-segi. Di sini juga ada seseorang yang kalau seperti ini lebih kepada seseorang yang terikat dengan hubungan yang lain, ya. Atau mungkin memang orang yang tidak mau membuat effort lebih, ya, membuat effort lebih kepada kalian sehingga kalian bingung. Padahal ya, orang ini kalau dari sudut pandang kalian itu mampu. Dia mampu mengusahakan sesuatu, tapi kenapa nggak maksimal, ya? Menurut pandangan kalian untuk waktu bisa untuk kalian, untuk materi cukup untuk kalian. Tapi di sini kenapa effortnya kurang, ya? Waktunya tidak banyak untuk kalian, perhatiannya tidak banyak untuk kalian. Padahal dari sudut pandang kalian bisa kok, tapi dia yang kurang effort. Ini yang membingungkan. Kadang ya iya, kadang baik. Kadang kalau memang ada waktu banyak gitu waktunya sampai mungkin kalian malah risih sendiri, ya. Tapi kadang-kadang juga hilang banget gitu loh. Sehingga kalian menunggu dia, ya. Ini orang yang seperti ini kalau bisa dibilang GJ, ya GJ. Cuman ya orang ini yang sebenarnya ingin membahagiakan kalian gitu loh. Dari mungkin kalian dulu pernah punya sakit hati, trauma atau apapun, dia paham, dia nggak akan melakukannya. Keinginannya loh, ya, seperti itu, ingin membahagiakan kalian. Kemudian kalau memang dia itu datang dan pergi atau mungkin kalian menyangka dia itu punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk membuat kalian bahagia, tapi kenapa tidak diwujudkan, ya? Itu membuat kalian sakit hati. Ya, kalau dibilang ekspektasi terlalu tinggi kali saya ya Bunda ya. Enggak sih, soalnya dia juga membingungkan. Kadang baik banget, kadang ya itu ngilang. Nah, kadang-kadang lelet banget gitu. Jawab, membalas chat lama banget. Kadang-kadang nyariin terus. Jadi kan bingung gitu loh. Oke, ini adalah intinya adalah seseorang yang membingungkan, ya. Ada lagi ya yang tadi cerita cinta segitiga, ada yang punya pasangan seperti itu. Ini loh orang yang ingin membahagiakan kalian. Bukan, saya nggak bilang komitmen atau enggak loh ya. Judulnya nggak itu. Judulnya adalah ingin membahagiakan, datang untuk membahagiakan, ya. Terlepas status hubungan atau bagaimanalah
bentuk hubungannya, pola hubungannya, ritme hubungannya. Umum saja ya. Pokoknya orang ini yang ingin sekali datang untuk membahagiakan kalian, bukan untuk menyiksa kalian, bukan untuk membuat kalian kepikiran atau mungkin bersedih. Oke? Ya. Kita lihat inisialnya. Inisial ini tambahan ya, inisial ini tambahan. Kalau ingin saya sebutkan dari sun-nya saja, bukan sun, moon, rising, and Venus-nya ya, hanya dari sun-nya aja ya, dari tanggal lahir yang mungkin kalian lebih memahami. Oke, di sini ada yang namanya yang paling banyak adalah Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Capricorn, Virgo, Taurus, dan Leo, Aries, Sagittarius ya. Kalau Cancer, Pisces, Scorpio sampai sini belum ada ya dari kartu ini. Oke. Kita lihat inisialnya, ini hanya tambahan, bisa nama kalian, nama seseorang yang kalian fokuskan ya. Kemudian nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun, mungkin nama julukan, panggilan kesayangan ya. Oke, saya kira cukup. Oke. Emang di sini ada orang yang suka lari-lari, ini run. Run. Oke. Kadang getol, kadang lari. Nah, membingungkan memang. Kelihatan ya sayang ya. Oke. Ini ada K, W, B, M ya. Di sana ada R, U, N, G. Silakan disesuaikan. Oke, kita lanjutkan untuk melihat kalau ini orangnya, apakah benar perasaan dia itu memang sungguh-sungguh, serius. Adakah cinta di dalam hatinya? Kita lihat ya. Kita lihat apakah ada cinta yang besar di dalam hatinya atau mungkin ketulusan. Kita lihat ya. Oke. Pembacaan personal di saya itu semuanya berbayar ya. Semuanya berbayar dan dengan video call karena saya lebih mementingkan yang namanya interaksi supaya bacaan-bacaan tarot itu bisa bermanfaat positif. Bukan hanya voice note, tidak interaksi ya. Jadi bisa tanya jawab. Ya, seperti itu. Video call dan waktunya itu bisa kita saling menyesuaikan. Belum bisa keluar, oke. Bentar. Kita lihat lagi ya. Kayaknya sulit untuk di shuffle. Sebentar. Ayo energinya difokuskan kepada seseorang ini. Kita lihat perasaan si dia. Oke. Oke, kalau terkait dengan yang namanya terkungkung ya. Kalaupun dia punya satu ikatan dengan seseorang ya, selain kalian, dia itu merasa kesepian sebenarnya ya, merasa kesepian sehingga bersama kalian itu dianggap lebih menyenangkan ya. Oke, di sini ada rumah. Ya, mungkin kalian adalah tempat yang nyaman atau mungkin memang di dalam rumahnya dia itu dia merasa kesepian seperti itu ya, sehingga dengan kalian nyaman seperti yang saya omongkan sebelumnya. Oke. Mungkin dia maskulin atau kalian maskulin. Di sini ada sosok maskulin ya. Kita lihat lagi untuk selanjutnya. Oke. Kalau dilihat seperti ini ada musang, fox, kecurangan, licik, sembunyi-sembunyi, intip-intip. Mungkin memang mencurangi satu rumah tangga yang dimana dia kesepian dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya mungkin konflik atau apapun yang sifatnya mendera terus-menerus mengungkung dia ya. Kalau dibilang cinta, cintanya ada, tapi gimana lagi ya? Cinta dan merasa beruntung ya. Kalau berkabar itu dengan kalian itu seneng, kalau ketemu seneng. Nah ini, kalau ditanya perasaannya dia itu seperti ini. Kita lihat sekali lagi ya, keseriusan dia ya untuk mewujudkan perasaannya. Kita lihat dari kartu ini aja. Oke, kita pakai yang pucat-pucat dulu aja. Oke, lanjut untuk yang ingin tahu keseriusan dia ya, dan mungkin bagaimana cara dia
mewujudkan keinginannya untuk membahagiakan kalian dengan apa ya, kalau memang serius ya. Mungkin bisa saya turunkan lagi untuk layarnya ya supaya terlihat. Kalau yang atas sudah ya. Oke. Kita lihat untuk bagaimana usaha dia. Usaha dia adalah meyakinkan kalian supaya percaya. Juga ada yang sifatnya magician ya. Magician di sini. Bentar. Belum tentu yang namanya magic ya. Atau was-wisbus yang sifatnya mistis, goib, klinik ya. Belum tentu. Tapi memang sangat ingin membahagiakan kalian. Yang jelas ingin membuat kalian percaya. Ini sebagian dari kalian memang nggak begitu percaya dan ragu terhadap orang ini ya. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Dia punya banyak ide sih. Ya mungkin sudah sering-sering terkadang memang seperti saya bilang ya, terkadang dia mewujudkan dengan banyak surprise yang membuat kalian itu wow, jadi terharu, jadi surprising gitu ya. Dengan memberikan hadiah, memberikan mungkin hadiah berupa materi juga ya. Tapi kadang-kadang itu meninggalkan sehingga kalian itu menunggu-nunggu, kadang-kadang traktiran gitu ya. Kadang-kadang kencan gitu terus ya. Nah, di sini ada sifatnya dia memang ingin mengambil hati kalian ya. Ingin sekali mengambil hati kalian. Kadang-kadang juga dia itu insecure ya. Insecure kalau memang dia nggak punya uang. Sehingga kalau dia nggak punya uang itu dia pergi. Biasanya gitu, kalau banyak masalah dan nggak punya uang dia pergi. Di sini dia berusaha untuk bisa fokus ya. Sejauh mana keseriusan dia, sebenarnya dia serius ya. Untuk mewujudkannya itu serius. Banyak inspirasi atau mungkin keinginan dia ya untuk mewujudkan secara nyata itu ada. Seperti contohnya dia membuat kalian, memperlakukan kalian dengan hal-hal yang mungkin kalian nggak nyangka seperti itu ya. Di sini memang orang ini terkadang mempergunakan apa yang namanya dia punya otoritas, dia punya kekuatan, punya power ya. Atau mungkin apapun yang dia miliki itu dia manifestasikan ke dalam hubungan ini, terutama untuk membuat kalian yakin ya bahwa dia itu sungguh-sungguh sama kalian ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya sih memang ya, kalau secara mungkin dia nggak begitu terlalu bisa untuk sepenuhnya selalu mewujudkan apa keinginan dia. Terkadang memang terkendala mungkin pekerjaan jabatan ya, usaha bisnis yang mungkin lebih prioritas, ada hal-hal yang lebih prioritas. Pada saat itu terutama kalau dalam keadaan ekonomi ya, ada sesuatu yang menyangkut dengan bisnis, pekerjaan itu menyita banyak fokusnya ya. Mungkin kalian sedikit terabaikan ya. Kalau dia stres ya, banyak hal ya, itu justru mungkin kalian sedikit diabaikan ya. Memang seperti itu. Cara dia mewujudkannya itu tidak bisa selalu seperti harapan kalian, selalu ada effort ya. Memang di sini juga dikatakan kadang baik, kadang enggak, kadang hilang. Itu bukan karena dia nggak serius, tapi karena dia memang ada hal-hal yang prioritas ya, sehingga kalian diabaikan untuk sementara waktu ya, karena dia memang sungguh-sungguh. Oke. Kemudian di sini dia ingin lebih banyak action ya, ingin mewujudkan berupa attraction, ada actionnya kepada kalian ya. Coba kita lihat actionnya apa sih, dia ingin melakukan apa atau apa keinginan yang ingin dia wujudkan kepada kalian yang sesungguhnya itu apa sih. Apakah ingin menikahi? Nah, apakah ingin membelikan rumah? Amin ya. Kalau yang bagus-bagus diaminin ya.
sekalipun ini general ya, tapi nonton seperti ini pertama mungkin bisa membuat bucin ya, bikin halu. Sebenarnya bukan bacaannya yang bikin halu, tergantung yang nonton juga. Punya tombol on dan off enggak ya. Jadi pada saat sesuatu yang bisa membuat kalian itu bucin atau baper, kalian off kan. Nah, ya, supaya apa? Supaya kalian nonton tarot tapi tetap logis dan realistis ya. Enggak halu aja ya. Untuk happy hiburan oke, enggak apa-apa. Enggak resonate enggak apa-apa, Bunda. Saya lihat pencerahannya itu lebih bagus ya. Untuk wacana baru yang lebih positif, keinginan dia. Ya, kita lihat keinginan dia. Dia selalu ingin diberikan kesempatan ya untuk menunjukkan kepada kalian bahwa jangan khawatir, saya itu ingin membahagiakan kamu, bukan menyiksa kamu, bukan membuat kamu sembarangan. Oke. Mungkin saya nggak bisa menunjukkan bahwa saya ini sungguh-sungguh ya. Mungkin secara sikap atau perkataan saya nggak bisa mengungkapkan ya, menunjukkan sehingga kalian ragu. Tapi tolonglah percaya sama saya. Dia ingin ingin kalian itu percaya sama dia bahwa dia ingin benar-benar free yourself. Bukan saya ini kemudian cuek. Tapi saya pun ingin kalian itu tanpa saya atau pada saat tidak bersama saya itu kalian itu juga berkembang, bertumbuh. Ya, entah dari jiwa, entah apapun yang sifatnya positif, sehingga kebersamaan atau hubungan bersama saya itu ada manfaat positifnya. Bukan hanya fokus kepada hubungannya saja, tapi kalian juga harus bisa berkembang. Ya, free yourself, jangan terkungkung dalam suatu hubungan sehingga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berkembang seperti itu. Dia inginnya seperti itu, ingin kalian berkembang, kalian maju, kalian mau memberikan kesempatan untuk hubungan ini, dan dia juga ingin toleransi bahwa saya nggak bisa menunjukkan keinginan atau mungkin perasaan saya lewat tindakan, lewat perkataan, mungkin karena nggak bisa, memang bukan tipikal orang yang seperti itu. Ada yang ingin menikahi secara cepat ya, atau membuat satu ikatan. Ya, dan ini memang orang-orang ini keinginannya itu cepat-cepat, artinya very soon. Di sini kalau memang dia pingin mewujudkan atau membahagiakan kalian, pinginnya membahagiakan kalian cepat-cepat. Tapi di sini sekali lagi, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin punya pekerjaan atau apapun yang menuntut banyak fokusnya ya, banyak energinya. Jadi kepada kalian hanya tinggal seperberapanya gitu. Di sini dia ingin kalian memaklumi. Jadi kembali pilihannya kepada kalian ya. Kalau kalian memang mau memberikan kesempatan kepada orang ini untuk membahagiakan kalian, ya monggo. Kalau enggak saya sudah capek seperti ini ya. Saya capek menunggu. Saya enggak ingin gini. Saya ingin saya juga layak bahagia ya. Saya ingin membahagiakan diri saya sendiri, monggo. Semua pilihan ada konsekuensinya. Jangan diambil enaknya saja, tapi konsekuensinya setiap pilihan itu ada ya. Oke, untuk saran dari kartu saja untuk kalian. Sarannya apa? Saran untuk kalian ini kartu terakhir untuk bacaan kali ini. Saran untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, yang selalu ragu-ragu terhadap seseorang ini ya, apakah orang ini mampu membahagiakan. Kalau mampu atau enggak, sekali lagi teman-teman, bahagia itu standarnya bukan dari perlakuan orang terhadap kita, tapi bagaimana kita menyikapi segala sesuatu sehingga kita bisa merasakan ya kebahagiaan itu. Bagaimana itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Point of view-nya ya, point of view. Jadi bagaimana cara kita memandang sesuatu ya. Kalau kita memandang sesuatu dari sudut pandang yang negatif, otomatis segala sesuatu walaupun itu baik sekalipun nggak baik ya, karena apa? Negatif duluan ya. Jadi itu tadi point of view. Jadi buatlah mindset berpikir atau sudut pandang terhadap segala sesuatu itu dari sudut pandang yang positif.
Kalau ada hal yang negatif, kalian tambah negatif. Ini kapan bahagianya gitu loh. Menghibur diri itu perlu. Halu jangan. Oke, kesenangan. Dangerous pleasure. Oke. Kesenangan yang membahayakan. Ya, jadi ya, kalau memang ini cinta segitiga, seperti yang saya bilang di awal, itu adalah kesenangan yang membahayakan ya. Jadi pilihanlah. Oke, bisa dibilang kalau kalian berhubungan dengan seseorang atau mungkin seseorang yang sudah punya pasangan atau mungkin kalian yang sudah punya pasangan, di sini kalau memang kalian menjalin hubungan yang seperti itu, jangan lupa bahwa kesenangan yang kalian jalani ya, itu sifatnya adalah berbahaya untuk semuanya ya. Jangan ego untuk diri sendiri. Bayangkan bahwa pikirkan bahwa di sekitar kalian itu juga ada orang-orang yang menyayangi kalian ya. Juga ada orang-orang yang menyayangi dia ya. Pasti ada pihak yang tersakiti, terdolimi, dan itu kembalinya kepada kita juga. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai kan, seperti itu. Oke, di sini ada juga yang namanya thankfulness for understanding. Jadi understanding itu lebih kepada pemahaman ya, anggap saja seperti itu. Kalau ada contoh saja, kartu tarot ini memberikan pemahaman, membuka wacana-wacana. Kalau saya sih inginnya, harapan saya dengan kalian melihat, menonton tayangan video-video saya ya, bisa memahami sehingga bisa mengambil manfaat positifnya, karena saya dalam setiap pembacaan selalu ingin menebarkan energi-energi positif ya. Kalau kalian menemukan ya channel saya dan menonton video saya, kalau ada hal yang positif, berucaplah syukur ya. Bukan karena saya yang memberikan, karena mungkin memang dituntun untuk mendapatkan satu hal yang sifatnya pencerahan, bisa membahagiakan atau menghibur hati kalian ya. Itu hal yang kecil ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur atas pemahaman-pemahaman yang diberikan Tuhan, karena tidak semua orang bisa memahami sesuatu ya. Contohnya bukan saya curhat ya, kayak orang-orang yang nonton bacaan-bacaan saya, video-video saya, tidak semuanya itu mampu memahami. Bukan karena ada yang mampu tapi tidak mau ya. Ada yang tidak suka dengan pencerahan, it's okay. Ada yang merasa lebih tahu ya. Macam-macam orang ya. Bersyukurlah kalian yang bisa menyerap atau mungkin menonton ini dengan energi yang positif, semakin positif ya. Yang negatif menjadi positif ya. Kalau mungkin yang negatif masih menjadi negatif, belum bisa terbuka hatinya ya, mungkin memang belum waktunya, apalagi yang belum memahami. Saya mohon maaf, mungkin saya terlalu berbelit-belit, sulit menyampaikannya. Memang mungkin energinya belum nyampe ya, energinya belum nyampe ke kalian. Dalam cara saya menyampaikannya pun memang belum bisa bagus ya, seperti itu. Berarti memang belum pintar ya, sama-sama belajar. Tapi untuk kalian yang bisa memahami, banyaklah bersyukur. Berarti Tuhan, alam semesta sudah membukakan hati, pikiran, pemahaman ya, untuk hal-hal yang lebih positif ya. Terhadap hubungan ini pun seperti itu. Bersyukurlah bahwa dihadirkan seseorang yang memang ingin membahagiakan kalian ya, walaupun itu benar secara nyatanya atau tidak, tapi syukuri saja ya. Bersyukur itu nggak ada ruginya ya, itu hal yang positif. Sehingga apa, kalau kita sudah membuka pintu-pintu positif, hal-hal yang positif yang lainnya itu akan ngikut, seperti itu. Oke, lanjut di sini victory and conquest ya, keberuntungan ya, keberuntungan atau mungkin kemenangan ya, dan conquest, penaklukan ya. Jadi gini, jangan merasa menang terhadap hati seseorang atau merasa bangga memenangkan hati seseorang, menaklukkan seseorang ya, karena itu mungkin bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu kaya atau kamu punya kelebihan
apapun ya, nilai lebih. Tapi mungkin memang dihadirkan sama Tuhan ya, untuk mengisi, cerita hidup. Tuhan yang punya skenario ya, bukan menangnya, tapi pasti di dalamnya ada ilmu atau mungkin, Tuhan ingin membangkitkan, mendewasakan jiwa-jiwa kalian ya, seperti itu. Jadi jangan kepedean atas kemenangan untuk menaklukkan hati seseorang, apalagi kalau di dalam cinta segitiga ya. Nggak ada menang-menangan ya. Yang menang otomatis pasti di mata Tuhan adalah pasangan sah, seperti itu ya. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Pesan-pesannya juga itu dari kartu yang memang melompat, bukan pesan saya hanya menyampaikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah mengapresiasi, yang menonton dari awal hingga akhir ya. Kalau yang di TikTok cuplikan ya, jadi saran saya nonton yang lengkap di YouTube supaya pemahamannya tidak setengah-setengah ya. Saya doakan semua yang nonton semakin berkah hidupnya ya, dibukakan pintu-pintu rizki, pintu-pintu pemahaman ya, dan dibukakan hati dan pikirannya terhadap hal-hal yang positif sehingga lisannya ya, jari jemarinya pun juga bisa positif ya. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih berkah, lebih bahagia, lebih ayem ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.